Rahmat selalu memberi kesempatan baru. Renungan diinspirasi dari Kitab Yehezkiel, bab 18, ayat 21 sampai dengan 28. Tetapi apabila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala pelanggaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi terhadap dia. Karena kebenaran yang dilakukannya, ia akan hidup. Apakah aku berkenan pada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala hal menjijikkan yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Ia harus mati karena berlaku tidak setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia akan mati karenanya. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala pelanggaran yang dilakukannya. Maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Penulis drama dari Inggris, Oscar Wilde, berkata, setiap orang suci memiliki masa lalu, dan setiap pendosa memiliki masa depan. Hidup tidak ditentukan oleh masa lalu, namun oleh pilihan hati. Rahmat Allah akan selalu memberi masa depan, sementara kesetiaan akan menjaga arah perjalanan hidup yang telah dipilih. Kalimat ini sebenarnya menghendaki kita sebagai murid Tuhan untuk selalu waspada dan melibatkan Tuhan dalam setiap waktu. Bacaan Yehezkiel hari ini menampilkan kontras antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik yang bertobat akan hidup, sedangkan orang benar yang berbalik dari kebenaran dapat binasa. Sabda ini bukan ancaman untuk menakut-nakuti, melainkan undangan untuk berjaga hati. Keselamatan bukan soal masa lalu, tetapi kesetiaan yang terus diperbaharui. Kerendahan hati seperti yang ditulis Teresia Avila menolong kita waspada, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita mudah jatuh. Dalam kewaspadaan iman, kita diajak bertumbuh dan berjalan dalam terang Roh Kudus. Di hari Natal tahun 2025, ujian datang dalam kehidupan saya. Di saat hendak melakukan kebenaran dan melayani di ladangnya, suami saya terkena stroke setelah pulang dari acara keluarga. Tensi darahnya naik sampai 207.
dan terjadi pemecahan pembuluh darah di otak bagian kiri. Sebagian tubuhnya melemah dan membutuhkan perawatan intensif. Dalam ketakutan dan kebingungan, saya bertanya, "Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Apakah ini ujian kesetiaan dalam pelayanan dan doa? Apakah sakit ini untuk menguji kesetiaan dan kesungguhan saya memberikan waktu, tenaga dalam pelayanan dan doa?" Dalam doa sederhana, saya menyerahkan semuanya. Terjadilah pada kami seturut kehendak-Mu. Saya memohon kekuatan, ketulusan, dan kesabaran bagi saya dan anak-anak. Hari demi hari kami belajar menjaga hati, memilih harapan, dan berjalan setia bersama Tuhan. Rahmat-Nya nyata melalui keluarga, sahabat, serta para terapis yang hadir menolong. Dalam pengalaman ini saya belajar bahwa kewaspadaan iman bukan hidup dalam ketakutan, melainkan hidup sadar bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Apakah kita sudah berjaga hati dan menggandeng Allah dalam setiap keputusan hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami hidup setia dalam segala keadaan. Teguhkan hati kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan percaya bahwa rahmat-Mu selalu memberi masa depan. Dalam bimbingan Roh Kudus melalui Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup kami. Amin.